Salam sejahtera saudara-saudaraku. Salam jumpa lagi kita di hari ini. Kita bersyukur boleh bersama bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 dengan judul Gereja dan Pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati pelajaran yang akan kami pelajari hari ini, sehingga kami dibekali, kami dibuat mengerti, dan tentunya diubahkan sesuai dengan rencana-Mu. Kami sambut pelajaran-Mu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelajaran kita hari ini berjudul Gereja dan Pendidikan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita membaca ayat tema kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Juga tidak pernah kami mencari pujian, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Menarik sekali. Jadi ayat renungan kita pada pelajaran Sekolah Sabat ini tentang gereja dan pendidikan adalah begitu penting. Menjadi gereja, katanya. Gereja adalah kumpulan orang-orang. Ini artinya gereja ini berbicara saudara dan saya. Menjadi gereja, ya, menjadi jemaat Tuhan adalah jemaat atau pribadi yang mau, katanya, berlaku ramah, ya, kemudian punya kasih sayang yang besar menurut Paulus, seperti seorang ibu, katanya, yang mengasuh dan merawat anak, kemudian punya kasih sayang besar yang bisa membagikan Injil, kemudian memberikan hidup, ya, kepada orang yang tidak kita kenal. Itulah maksudnya sebuah gereja. Nah, tentunya untuk menjadi seperti itu, menjadi gereja yang seperti itu, gereja yang memberikan pendidikan bagi jemaatnya, bagi anggota-anggotanya, adalah gereja yang mampu memberikan pembekalan bagi anggota-anggota jemaatnya, atau bagi orang-orang itu, atau bagi orang itu sendiri menjadi sebuah gereja. Nah, kalau demikian, pembekalan apa yang perlu dimengerti? Pertama, tentang konsep dari pendidikan itu. Apa pendidikan Kristen yang sejati sebenarnya? Nah, kita perlu mengerti tentang konsep pendidikan Kristen yang sejati kalau kita mau menjadi gereja, menjadi jemaat yang tentunya membawa pekabaran tentang Yesus. Nah, kalau demikian, konsep pendidikan apa yang gereja perlu tahu? Yang pertama, saudaraku, ada satu ilustrasi penting yang disampaikan ketika seorang guru atau seorang rabi, katanya, menyampaikan pertanyaan kepada seorang murid atau kepada murid-muridnya. Ada satu pertanyaan yang penting yang ditanyakan oleh rabi dalam cerita di sini, ya, tentang pertanyaan penting, yaitu pertanyaannya seperti ini. Hai murid, bagaimanakah seorang bisa mengetahui bahwa malam telah berlalu dan siang pun sudah tiba? Lalu beberapa murid itu memberikan jawaban, dan dua dari murid-muridnya itu memberikan jawaban. Yang pertama, dia berikan jawaban seperti ini, bahwa saat bila mana engkau dapat membedakan antara pohon ara dan pohon zaitun. Itu artinya ketika malam sudah berlalu dan siang sudah datang. Lalu seorang murid yang lain berkata, begini Rabi, itu saat dimana engkau bisa membedakan seekor domba dengan seekor kambing. Tapi dengarkan jawaban Rabi itu. Tidak, dikatakan, tidak begitu muridku. Apa yang disampaikan oleh Rabi itu? Bila mana engkau sudah bisa melihat orang asing yang belum dikenal, katanya, sebagai saudara, maka engkau sudah melihat bahwa malam telah berlalu dan siang sudah datang.
Apa maksudnya ini? Satu filosofi hidup menjadi seorang Kristen katanya, jangan salah. Menjadi seorang Kristen adalah melihat orang-orang yang tidak kenal, kita kenal, tidak dekat dengan kita, menjadi saudara kita, menjadi sahabat kita, menjadi orang yang kita kasihi. Itu maksud dari pertanyaan Rabi tadi. Itulah sebabnya kalau saudara melihat kisah yang diceritakan dalam pelajaran pertama ini, dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, dia sebutkan ada seorang imam melihat orang yang sedang dirampok. Kemudian seorang Lewi juga melihat seorang yang dirampok, tapi mereka melewatinya. Kemudian seorang Samaria datang. Dia datang dan menolong, membalut luka-lukanya dan membawa orang itu ke penginapan dan menanggung semua biaya yang sedang dialami oleh seorang yang dirampok itu. Saudaraku, doktrin kita, doktrin gereja Kristen itu luar biasa. Lebih khusus doktrin gereja Masehat hari ke-7, kita mungkin memiliki doktrin yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa mungkin doktrin kita itu tidak bisa disangkal kehebatannya. Tapi kehebatan sebuah gereja bukan dari sebuah doktrin, walaupun itu penting. Tetapi kehebatan sebuah gereja katanya adalah kehebatan memiliki produk-produk kasih, memiliki jabaran-jabaran kasih yang luar biasa, yang peduli, yang penuh cinta kepada sesama. Itulah yang dimaksud dengan gereja, peran gereja. Jadi bila mana kita tidak memerankan peran itu, maka katanya itu bukan gereja. Ini menarik. Jadi bukan gereja jika kita tidak memerankan peran yang penuh dengan kasih kepada sesama atau pada seseorang yang dianggap tidak berarti atau tidak kita kenal atau orang asing. Yang berikut, ya, bagaimana memerankan peran gereja, ya, selaku pendidik atau gereja yang memasukkan konsep pendidikan dalam hidup anggotanya. Bagaimana? Ya. Yang kedua adalah dipanggil untuk hidup sebagai terang, saudaraku. Hiruk pikuk dunia ini dengan segala problema hidup, saudaraku, mereka membutuhkan saudara dan saya. Suara Yesus tetap jelas memanggil saudara dan saya, hendak menjadi terang. Menjadi terang artinya menjadi sahabat, menjadi saudara bagi orang lain. Itu maksudnya menjadi terang. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 14 sampai 16 dia katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Saudara, kalau sudah melihat latar belakang cerita di mana Yesus menyampaikan dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ini, kenapa disebutkan menjadi terang? Bangsa Israel pada waktu itu mereka sedang dijajah dan ditindas oleh bangsa Romawi, dan betapa mereka begitu sakit dengan kondisi itu. Tetapi dalam kondisi yang sakit seperti itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada gerejanya waktu itu, hendaklah menjadi terang. Artinya sudah selalu menjadi berkat bagi mereka. Menjadi terang artinya menjadi pemurah, memiliki hati suci, kemudian memiliki hati yang membuat damai kepada orang lain. Kemudian menyatakan bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain perlu kita perankan. Itu maksudnya menjadi terang. Kamu adalah terang bagi dunia ini karena Tuhan mau itu terlihat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita adalah gereja Tuhan, ya, umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Oh saudaraku, pelajaran kali ini menyatakan bahwa walaupun sudah dalam penindasan, tertindas, dalam kesulitan, saudara dan saya harus tetap menjadi terang, karena itulah proses menjadi menjadi gereja atau menjadi seorang murid dari Tuhan, menjadi seorang juru kamal terang dari Tuhan. Yang berikut, pola pendidikan dalam gereja, ya, pembekalan atau konsep orang itu dididik dalam sebuah gereja menjadi terang, kemudian menjadi seorang Kristen yang sejati. Yang berikut adalah hidup menjadi murid, ya, atau sebagai murid. Sebagai murid, saudara, berarti apa yang guru lakukan itu yang murid perankan. Nah, siapa guru saudara dan saya? Kita telah mengikat janji sejak saudara dan saya dibaptis. Kita sudah buat pernyataan bahwa kita mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, peran kita harus sesuai dengan peran guru kita. Nah, siapa guru kita? Tentu Yesus. Yesus datang mewakili Allah, ya, Allah Bapa, ya. Dia memerankan satu peran, ya. Dan perannya dia tunjukkan begitu jelas. Apa peran yang dia tunjukkan, saudaraku? Ya, di dalam Lukas pasal 4
ayat 18-23 dikatakan, saudara dan saya seperti Yesus harus menjadi pembawa pembebasan. Pembebasan kepada siapa? Kepada orang yang telanjang. Telanjang secara rohani yang memalukan. Kemudian penglihatan kata kepada mereka yang buta, yang tidak bisa melihat kemauan Tuhan. Sudah harus buka. Kemudian membawa kabar baik kepada orang yang miskin. Miskin apa di sini? Miskin rohani, saudaraku. Dan saudaraku, perlakuan seorang murid seperti ini bukan sekedar sehari, tapi itu dilakukan sepanjang umur hidup kita, terus menerus. Tidak pernah tidak sampai saudara dan saya mati. Jadilah sebagai seorang murid, sebagai murid dari Tuhan itu. Bukan sehari, ya. Ini artinya kita memiliki komitmen hidup dengan Tuhan kita. Komitmen kita adalah menghargai semua orang dan menyediakan sarana bagi orang untuk bertumbuh dan berkembang menjadi juga murid, sebagaimana saudara dan saya adalah murid. Itu maksudnya. Yang berikut, dalam pendidikan, dalam gereja, kita harus membuat orang-orang, termasuk diri kita juga, sebagai seorang pencari kebenaran. Apa maksudnya ini, saudara? Satu pertanyaan penting atau pernyataan yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dia katakan begini, yang penting bagi kehidupan saudara dan saya adalah bukanlah berhenti bertanya. Apa maksudnya dari Albert Einstein ini? Artinya adalah jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu yang suci dalam hidup saudara dan saya. Sebagai gereja, saudaraku, kita harus selalu merenungkan hal-hal suci. Bagaimana hal-hal suci tadi yang saya sampaikan tadi? Adalah bagaimana kita menjadi murah hati, penuh damai, penuh sukacita, membawa kabar baik kepada siapapun. Ya, jangan pernah berhenti melakukan itu. Bertanya terus dalam hidup dan perankan itu. Bertanya terus dalam pikiran kita dan perankan itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari pikiran-pikiran suci itu? Kalau saudara membaca Yeremia 29 ayat 13, cari, ya, mencari itu, mencarinya kepada Tuhan. Dan pasti saudara temukan katanya. Kemudian Matius 7 ayat 7, bagaimana kita mencari? Minta sama Tuhan, ketuk dan cari, saudara akan mendapat. Yohanes 17 ayat 17, dia katakan, firman-Mu adalah kebenaran, kuduskan mereka dalam kebenaran. Dan di dalam firman itu ada kebenaran tentang kekudusan. Cari itu, saudaraku. Di dalam, kalau saudara baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 disebutkan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam bahasa Ibrani disebutkan olam. Olam ini artinya satu perasaan dari masa lalu dan masa depan. Apa artinya ini, saudaraku? Ini artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan besar mengenai hidup dan keberadaan kita secara umum dijawab di sini. Dalam mana? Di mana? Di dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada problema, tidak ada hal yang sulit yang tidak bisa ditemukan di dalam firman Tuhan. Semua ada jalannya, termasuk kesucian-kesucian hidup, pembekalan-pembekalan hidup untuk menjadi orang yang Tuhan inginkan. Nah, itu. Yang terakhir, saudaraku, bila mana saudara mau menjadi gereja yang mendidik orang, adalah yang berikut adalah membagikan kehidupan kita. 1 Tesalonika ayat 2, ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 sampai 8 disebutkan gereja adalah sekolah pendidikan rohani. Ya, pendidikan rohani itulah gereja. Apa yang dididik? Berlaku ramah, punya kasih sayang seperti seorang ibu, lalu membagikan Injil dan membagikan hidup. Sebagai kesimpulan kita, ya, Paulus menyarankan bahwa pekabaran tentang Injil dapat dimengerti dengan baik. Yang terbaik ada dengan mengalaminya melalui sikap kehidupan berbagi bersama-sama. Kita jangan pernah melupakan bahwa orang-orang akan memperhatikan dengan sesama untuk melihat apakah kehidupan kita menggambarkan pesan anugerah yang terdapat dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Dalam pelajaran hari ini adalah doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan ajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.